Oke, baik. Jadi di sini saya mendapatkan materi tentang titrasi asam basa dan redox, khususnya titrasi asam. Lalu, saya meminta GPT untuk membantu saya mencarikan referensi jurnal yang berkaitan dengan materi yang saya dapatkan. Di sini juga saya sudah melampirkan interaksi saya dengan GPT, dan berdasarkan rekomendasi dari GPT, saya tertarik dengan satu jurnal dari Analytical Chemistry yang berjudul Potentiometric Titration Method for the Determination of Solubility Limits and pKa Values of Weak Organic Acid in Water. Lalu saya membuka tautan dari jurnal tersebut dan mendownload PDF-nya, lalu saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia karena jurnal tadi adalah jurnal internasional yang artinya menggunakan bahasa Inggris. Lalu saya membacanya secara singkat dan tidak lupa untuk mencari indeks dari jurnal tersebut. Di sini saya sudah lampirkan jurnalnya dan juga indeks dari jurnal tersebut yang sudah Q1 berdasarkan Simago. Nah, setelah saya mendownload PDF tadi, saya memasukkan ke dalam GPT dan meminta ChatGPT untuk membuatkan rumusan masalah dari jurnal tersebut yang masih berkaitan dengan materi titrasi asam. Nah, rumusan masalah yang direkomendasikan GPT adalah bagaimana pendekatan titrasi potensiometrik double dosing dapat dimodifikasi untuk mengukur kelarutan intrinsik senyawa yang tidak memiliki gugus asam karboksilat, bisphenol atau amida, dengan memanfaatkan aditif kompleksor atau pelarut campuran tanpa mengorbankan validitas persamaan turunannya. Nah, tentunya untuk menjawab rumusan masalah tadi, saya juga membutuhkan jurnal pembandingnya. Untuk mendapatkan jurnal pembanding tersebut, saya juga meminta GPT lagi untuk mereferensikan jurnal pembanding yang cocok untuk menjawab rumusan masalah di atas. Nah, berdasarkan rekomendasi dari GPT, jurnal pembanding yang saya pilih adalah jurnal dari Analytical Chemistry juga. Jadi, jurnalnya dari sumber yang sama seperti jurnal utama saya, tetapi dengan jurnal yang berbeda, yaitu judul Efficient pKa Determination in Non-Aqueous Solvent Using Chemical Safe Imaging. Di sini saya juga sudah melampirkan foto jurnalnya dan juga indeksnya yang sudah berindeks 1 berdasarkan Simago. Nah, dari jurnal pembanding tadi, saya mendapatkan jawaban nih dari masalah di atas. Nah, di dalam jurnal pembanding disebut metode titrasi potensiometrik double dosing pada dasarnya sangat fleksibel karena prinsip utamanya hanya mengukur perubahan pH akibat protonasi asam karboksilat saja, tetapi juga dapat digunakan untuk senyawa lain yang memiliki gugus ionisasi seperti fenol atau amina. Asalkan masih terjadi perubahan pH yang dapat dideteksi secara jelas. Nah, untuk mengatasi keterbatasan pelarutan senyawa non-karboksilat, pendekatan pelarut campuran, kosolven, atau penambahan aditif kompleksor juga dapat dipakai dengan catatan hasil pKa yang diperoleh perlu dikoreksi kembali ke kondisi air murni. Nah, dalam jurnal tersebut juga menekankan bahwa selama model hukum aksi massa yang digunakan tetap valid dan sistem mencapai kesetimbangan, maka metode double dosing tetap dapat diaplikasikan. Jadi, modifikasi dengan kosolven atau kompleksor bukan berarti membatalkan metode ini, melainkan hanya membutuhkan langkah tambahan untuk mengoreksi pergeseran pKa akibat lingkungan yang baru. Kesimpulannya, berdasarkan jurnal pembanding, metode titrasi double dosing terbukti dapat dimodifikasi untuk senyawa non-karboksilat dengan bantuan pelarut campuran atau aditif kompleksor. Nah, selama dilakukan koreksi terhadap pergeseran pKa yang muncul, dalam konteks kefarmasian, dalam hal ini juga sangat penting karena banyak senyawa obat yang tidak larut baik dalam air murni ataupun tidak memiliki gugus karboksilat, tetapi tetap memerlukan karakterisasi pKa dan kelarutan untuk memastikan bioavailabilitas, stabilitas, serta perancangan formulasi yang optimal. Dengan kata lain, adaptasi metode ini memungkinkan pengukuran sifat ionisasi
dan kelarutan obat yang lebih luas, sehingga dapat mendukung pengembangan obat baru maupun optimasi sediaan farmasi yang sudah ada di pasaran hingga saat ini. Baik, terima kasih.